Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah usikum wa iya yabtaqullah taqwa fajal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Alla la wajar illa rabbika yawma idzin mustaqar. Al-Ayah Al-Qur'an surat Al-Qiyamah ayat 9 sampai ke 12. Ikhwan fillah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Tuhan yang lain darinya. Kita semua masih telah diberikan kesempatan, kesehatan, lahir batin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat ini. Bagi orang yang beriman di atas Allah Subhanahu wa taala, maka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada panutan alam lagi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang diturut kepada ajarannya dari awal sampai akhir zaman. Ikhwan fillah sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 syarat bagi yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, orang yang sabar yang dalam perjalanan. Yang ketiga, wanita, perempuan, dan yang keempat, orang gila. Itu 4 merupakan syarat bagi tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi apabila kita sakit pun tidak, wanita bukan, gila pun tidak sabar pun tidak, berarti kita belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu masih banyak orang yang di luar sini tidak melaksanakan sholat Jumat. Berarti kita semua harus mendoakan beliau-beliau supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia semua, beliau semua mendapatkan hidayah untuk lebih beriman dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bisa mendatangi Baitullah, rumah Allah. Karena apa? Mendatangi rumah Allah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa syarat yang 4 tadi berarti jauh dari keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan fillah yang dimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu kapan waktunya kita ini sakit, kapan waktunya kita ini tidak sempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan terjadi pun hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup untuk melaksanakan sholat Jumat, ditutup untuk melaksanakan sholat, ditutup untuk melaksanakan saum, sedekah, zakat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua. Ada batas waktunya, yaitu yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Qiyamah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi hari kiamat. Kalau sumpah Allah tidak ada janji. Inna kalau tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah dari janji. Tapi manusia bersumpah pasti dari janji. Satu hari dia disumpah oleh Al-Quran, tidak akan korupsi, tidak akan apa, tidak akan ini. Tapi sumpah manusia itu bohong belakang. Ternyata korupsi sampai begitu. Dia datang ke media korupsi sampai begitu. Itulah sumpah manusia. Tetapi sumpah Allah Subhanahu wa taala tidak akan dari janji. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi hari kiamat. Wala uqsimu binafsil lawamah. Kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah lagi demi apa? Demi manusia, demi hati yang
menyesali dirinya sendiri. Akhirnya orang bisa sempat Jumatan tapi kejelasan itu bisa. Orang sehat sempat sholat, bisa sholat, kejelasan sholat. Orang diberikan kekayaan, sempat merasa sedekah, bersedekah. Orang berjam sempat harta banyak, kita zakat ke Allah, berzakat. Itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala uqsimu bin-nafsil lawwamah." Allah bersumpah demi jiwa yang mencari dirinya sendiri. Mungkin mau bakal tahu kalau masalah itu akan selalu. Dari itu sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup masih hidup, sehat masih sehat, mata masih bisa melihat, hidung bisa melihat, jantung dan juga masih sehat. Tangan kita bisa berbuat yang baik-baik, kaki kita bisa melangkah dengan yang baik. Laksanakanlah, manfaatkanlah hidup kita ini. Sisa-sisa waktu hidup ini, karena kita tidak tahu ajal yang berjemput, tidak pandang tua, tidak pandang muda, kakek-kakek, nenek-nenek yang cantik, yang tidak cantik pun tidak tahu itu pasal ajal. Walau akhirullah nafsa tidak dia ajal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sampai ajalnya, maka tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak kaya, tidak miskin, tidak tampan, tidak yang jelek. Allah Subhanahu wa taala akan menyambut nyawa tersebut dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa uqsimu bi-nafsil lawwamah." Hari ini hari kiamat bakal menyesali diri sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan beribu kesempatan untuk kita semua. Nah, untuk apa? Untuk bertobat kepada siapa? Yang saat hari ini belum bisa sholat Jumat, Allah Subhanahu wa taala membuka pada pengampunan. Yang saat ini belum bisa sholat, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat untuk melaksanakan sholat. Yang hari ini belum bisa sedekah zakat, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang tua. Hari ini, detik ini pun kita Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk segera melaksanakan kebaikan tersebut. Karena pas tadi khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ulah kurang berkewin Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Dosa yang kita lakukan. Karena kehidupan ini tidak lepas dari dosa. Dosa sedikit. Kenapa? Setan laknatullah, iblis laknatullah tidak mati sampai hari kiamat. Itu janji untuk menggoda kita, untuk memberikan apa? Hayang-hayang batu mana di neraka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kamu bisa mantap. Kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah. Jauhi mudah-mudahan setan dengan apa? Meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat mampu, salat Jumat. Sedekah masih kemampuan sedekah. Karena sedekah itu yang pertama manfaatnya sedekah itu tanpa ubala. Tolak balik. Sedekah itu mengkayakan yang miskin. Manfaat sedekah mengkayakan yang miskin. Ulah takut miskin. Matematika Allah Subhanahu wa taala beda dengan matematika kita. Kita punya uang 10.000. Kalau matematika kita diambil 1.000, tinggal 9.000. Tapi matematika Allah Subhanahu wa taala diambil 1.000, Allah balas dengan 10 kali kebaikan. Man ja'al hasanati falahu ajru amsalihah. Sedekah 1.000 Allah akan balas dengan beribu-ribu lipat kebaikan. Dari itu yang di Allah Subhanahu wa taala. Maka itu manfaatkanlah hidup kita ini untuk selamanya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qiyamah dalam ayat berikutnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal yuridu insanu yaqdiru amama." Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terus peringatan? Longsor di mana-mana, tsunami di mana-mana, kapal tabrakan, kereta api tabrakan di mana-mana, tidak bisa logika, kereta api tabrakan. Tapi ini kode Allah Subhanahu wa taala peringatan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-8 bahwa Allah menurunkan azab kepada kita, menurunkan musibah kepada kita, sabzirotan, wazikot, sudah dibumi, bukan wajah kita, tetapi untuk kembali kita kepada zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ada mengadakan banjir bandang, longsor, tsunami, terus penyakit yang parah, penyakit yang ringan. Untuk apa? Memberikan kita. Ulah kok kepokokan ini. Ulah kok mau diberi berkah ke Allah, diberi sakit, belum. Inilah sifatnya manusia. Tetapi kalau di dalam hati kita tertanam takut kepada Allah, yakin bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengurus orang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah kekurung, Allah pernah ngantuk, pernah tidur. Kalau Allah ngantuk, kalau Allah tidur, menjadi akan hati. Seperti Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin percaya engkau tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur." Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk memegang botol. "Pegang oleh kamu ini botol." Kata Allah kepada Musa. Nabi Musa memegang. Nabi Musa bukan Allah, bukan manusia biasa, karena kutunuh. Pasti percaya Allah, bersalah, tak Musa, berbaik ikut. Nah, kata Allah, itulah lantahu sinatullah. Kalau aku ngantuk, menjadi akan hati seperti botol itu.
Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miskin di dunia sementara, kaya di dunia sementara. Tetapi kalau kaya miskin kita tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah ulaika humul khasirun, termasuk orang yang rugi. Tetapi orang yang selamanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Maka Allah akan mewarisi surga firdaus, maka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nikmat-nikmat yang asli diberikan wahyu iman. Bahkan huri itu wanita-wanita yang bermata cantik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberikan kepada kita balasan kepada kita yang taat kepada Allah di dunia. Wahurun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan bidadari-bidadari yang bermata indah, bermata cerah. Di dunia macam apa semua. Maka dari itu harus mengajak khusus dari hidup sendiri. Maka marilah kita semua menyatakan kesempatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya dalam menjalankan ibadah kita selamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan beribu-ribu kesempatan kepada kita, bahkan beribu-ribu peringatan demi peringatan. Musibah di mana-mana, longsor di mana pun itu peringatan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat ke-1, ya ayuhan nas takut bakum, wahai manusia bertakwalah kepada Allah. Untuk apa bertakwa? Inna jalan bahwa akan datang suatu saat goncangan yang dahsyat, goncangan yang tak nikmat. Kata Mas Yunani macam kesabaran 6,3 sebalik tadi. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna jalan saat disaun adi, bakal ada goncangan yang dahsyat. Bahkan dalam surat Al-Qiyamah dijelaskan, dahsyat-dahsyatnya hari kiamat tersebut. Banyak orang bertanya, kapan sih hari kiamat itu? Ya kalau misalnya yaumah ini kapan hari kiamat itu? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'idza bariqal basar. Apabila mata terpenuhi ketakutan, nanti ketakutan mata kita melihat amal kita sendiri, bukan amal orang lain, amal kita sendiri. Selama kita di dunia leha-leha, maka akan kita ketakutan. Apabila selama kita bertakwa kepada dunia, maka itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idza bariqal basar. Nah, pada waktu itu manusia akan ketakutan dengan mata kepala sendiri. Bahwa safal qamar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan pun padam cahayanya. Ayeuna urang bisa ninggal bulan enak, 14 purnama enak di luhur. Tapi nanti mah bahwa safal qamar mati padam cahayanya. Wa bi asyamsu wal qamar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, matahari dan bulan dikumpulkan. Sejak hari kiamat sekarang berterusan, matahari terbit dari timur terus ke barat. Nanti dari barat ke timur, bahkan bersamaan dengan bulan. Apa yang terjadi? Gerhana pun itu tidak seperti itu, tapi nanti wajibnya asal suara qamar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan dan matahari dijatuhkan. Nanti diaduk itu bulan, hancur seluruhnya. Maka manusia pada hari itu bertanya, ya qulu insanu yauma idzin aina mafar. Baru kita bicara ini. Kata manusia yang banyak dosa, kemana kita tempat berlari? Ya qulu insanu yauma idzin aina mafar. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang ke-11 surat Al-Qiyamah. Allah la wajar. Kata Allah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlari. Ila rodika yauma idzin mustaqar. Sekarang kamu berhadapan dengan kami. Hanya kepada Tuhan mulai sekarang berhadapan. Amal kita yang baik, maka Allah akan memasukkan kepada surga. Amal kita buruk, maka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dari itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah mumpung diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita, maka laksanakan hari ini. Bagi yang belum melaksanakan sholat Jumat, maka berburu datang ke masjid untuk menemukan maghfirah Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang siapa yang belum melakukan sholat, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar peluang untuk bertobat dan laksanakan ibadah dengan sholat, yang tahu, zakat, ibadah haji, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada negara, untuk mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Lewati dia yang bukan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita rangkum khutbah sebagai pertama tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Jadi sesuatu ulah yang seperibatan kamu ahli jadi kamu itu tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kuasanya ulah maksudnya. Yang membacakan kita Allah SWT. Siapapun yang berdosa di dunia ini besar maupun kecil, Allah memberikan mengambillah memanfaatkan kesempatan ini. Hayata kau dalam hidup kita sebelum datang mati kepada kita. Hayata kau
aku bisa sehat kita sebelum tidak sehat kepada kita. Kalau tidak sehat, jangankan ibadah, makan pun tidak sehat. Maka dari itu manfaatkanlah sehat kita itu kita lebih selamanya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, ala nafsi basiro, nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala, diri kita lah yang akan mempertanggungjawabkan hasil perbuatan kita di dunia ini. Yang baik keperibatan ulama, melak gonteng panen gonteng, melak sade panen sade, melak goreng panen goreng, melak sade panen sade. Kalau itu manfaatkanlah sisa hidup kita selamanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya dan disembuhkan, dan diangkat penyakitnya, dan yang tidak menimbulkan orang sakit. Mudah-mudahan yang tidak lancar rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala segera menurunkan rezeki dari langit dan dari bumi untuk segera melancarkan rezeki tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan keturunan yang solehah, yang diberikan rezeki dan tercapai cita-citanya, yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amin. Ya maqallibal qulub, hadis qalbi ala dinik. Rabbi a'lam wa salat wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana wali wajhana wa lil mu'minina yawma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.